عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena nikmat ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan kehidupan kita mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampong, Tunku Imam Rawatib, para guru-guru, para asatiz dan masyayikh, ayah bunda yang saya cintai semuanya. Ini merupakan pertemuan wa'adul haq, janji pasti Allah yang ke-48. Kita masih mengutip beberapa ayat apa saja yang akan dipertanyakan kepada kita di saat yaumul mahsyar. Setelah kita menjelaskan rentetan kejadian ditiupnya sangkakala pertama, kehancuran yang akan terjadi di jagat raya ini. Setelah itu ditiup sangkakala kedua, itu akan dibangkitkan manusia. Ada yang manusia dibangkitkan dengan penuh dengan keringat, ada yang dibangkitkan bersama dengan binatang buas. Pada saat itu kondisi manusia sangat dibangkitkan, ada yang berlutut, dan itu merupakan suasana yang paling mengerikan di saat seseorang berjalan dengan wajahnya sampai kepada hisab. Dan hisab juga kita sudah menceritakan beberapa ayat dan hadis bagaimana seseorang itu yang mempunyai catatan 99 catatan, dan luasnya catatan tersebut madul basar, sejauh mata memandang. Pada saat manusia tidak mempunyai harapan apa lagi, tidak mempunyai apapun lagi, dan pada saat itu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kepada kita, dan semoga kita sudah mempersiapkan apabila ditanya pertanyaan itu. Yang pertama sekali Allah menanyakan tentang bagaimana, apakah ada di antara kebaikan, alaka hasanatun makhfiyah, apakah ada kebaikan yang engkau kerjakan itu tersembunyi, tidak terdapat di dalam buku catatanmu. Yang kedua, Allah menanyakan kepada kita bahwasanya apakah ada kezaliman yang dilakukan oleh para pencatat tersebut. Dan yang ketiga, Allah menanyakan alaka uzrun, apakah engkau mempunyai halangan di saat aku berikan kepadamu segala sesuatu. Di saat Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, apakah kita mempunyai halangan? Apa yang membuat kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita? Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kepada kita pada saat kita dihisab. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Jika kita melihat dan mengutip apa yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca tafsir Tabari juz 30 ataupun Qurtubi juz 20 menjelaskan tentang penjelasan tentang na'im tersebut.
Di dalam dua tafsir tersebut itu dijelaskan bahwasanya na'im, kenikmatan itu adalah di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita pada yaumil hisab. Para mufassirin sepakat bahwasanya na'im itu adalah semua kenikmatan. Apa saja, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, apa saja yang diberikan oleh Allah itu akan ditanyakan nanti pada hari akhirat. Bayangkan hari ini, berapa banyak di antara kita yang hidup dalam keadaan yang sangat nyaman, tidur di bawah AC, kamar dengan kasur spring bed, bahkan ada yang menggunakan king coil. Ini semuanya na'im, ini akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Para mufassirin meriwayatkan sebuah riwayat yang membuat hati kita itu akan menangis. Suatu hari di dalam Sahih Muslim itu disebutkan hadis nomor 2038, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya pada saat itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada kedua sahabat tersebut, ma akhrajakum min buyutikuma hazihi sa'ah, apa yang membuat gerangan kalian itu keluar dari rumah kalian pada jam segini? Ini menandakan apa? Larutnya malam. Mereka keluar, Rasul keluar malam dan menjumpai dua orang sahabatnya juga sedang keluar malam. Sehingga Rasul menanyakan kepada dua orang sahabat tersebut, Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Dan mereka menjawab, bayangkan, mereka menjawab, al-ju'u ya Rasulullah, kami kelaparan wahai Rasul. Bayangkan dua orang sahabat, orang yang kedua-duanya ini adalah orang yang kaya, orang yang berlimpah hartanya. Ini kejadiannya di Madinah di saat Rasul sudah berhijrah bersama para sahabat. Al-ju' ya Rasulullah, kelaparanlah yang membuat kami ini keluar wahai Rasul. Dan pada saat itu Rasul mengatakan, qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakum ma'um. Sungguh demi jiwaku di tangannya, apa yang membuat kalian keluar itu adalah sama dengan membuat aku keluar pada malam hari ini. Ternyata bukan dua seorang sahabat ini saja yang kelaparan, akan tetapi yang membuat keluar malam itu adalah Rasulullah. Ini yang membuat suasana yang memang sangat memilukan bagi umat Islam. Pada saat itu Rasul mendatangi salah seorang rumah sahabat dan tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut. Nah, pada saat mereka mendatangi rumah sahabat tersebut, si yang mempunyai rumah tidak berada di rumahnya, sedang mencari nafkah. Maka disuruh tunggulah oleh istrinya di rumah. Nah, pada saat pulang, sahabat tersebut sangat bangga dengan kedatangan orang-orang yang paling mulia di atas muka bumi. Sehingga dia mengatakan, ini adalah hari yang terbaik di dalam hidupku. Rumahku dikunjungi dan dimasuki oleh 3 manusia yang paling hebat. Dan pada saat itu beliau itu mengetahui bahwasanya kedatangan Rasul dan seorang sahabat itu adalah dikarenakan kelaparan. Maka beliau menyuguhkan beberapa makanan ringan untuk dimakan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu beliau mempunyai seekor kambing lalu menyembelih kambing tersebut. Dan kambing itu disajikan kepada Rasulullah SAW dan dimakan oleh Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW. Sehingga sahabat tersebut mengatakan, ini yang terjadi sama orang yang paling mulia. Semoga ini tidak akan pernah lagi terjadi kapanpun. Jika engkau baginda Rasulullah SAW merasa kelaparan, maka datanglah ke rumahku. Ini adalah bagaimana penyambutan seorang sahibul bait terhadap para tamu. Terlebih
tamu tersebut adalah Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya. Setelah dimasak dan pada saat dimakan oleh Rasulullah SAW, maka pada saat itu Rasul mengatakan bahwasanya hadzal na'im, ini adalah kenikmatan. Dan kenikmatan ini akan ditanyakan nanti oleh Allah pada akhirat. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Di saat kita menyantap makanan kegemaran kita bersama anak kita, bersama keluarga yang kita cintai, kita melakukan pemburuan terhadap makanan-makanan kuliner. Pernahkah kita membayangkan bagaimana apa yang dirasakan oleh para sahabat, bagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Mereka kelaparan, dan pada saat mereka makan makanan yang disuguhkan oleh sahibul bait tersebut, mereka mengatakan bahwasanya, Rasul mengatakan bahwasanya hadzal na'im, bahwasanya ini adalah kenikmatan, dan kenikmatan ini sungguh akan diminta pertanggungjawaban, akan dipertanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Hari ini berapa banyak kenikmatan tersebut, dan bahkan kita lalai di saat kita menyantapi makanan-makanan kesukaan kita, di saat kita menyantapi makanan kegemaran kita, di saat kita meminum minuman yang kita sukai. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya na'im itu diantaranya adalah, dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar, air dingin di saat teriknya matahari ini merupakan salah satu na'im yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sengaja memang menyimpan air di kulkas untuk menikmati minum kopi sangat dingin. Bagaimana indahnya di saat suhu udara 35 derajat seperti kemarin, dan di saat kita menyantap minuman dingin, adakah kita teringat dengan ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im? Ini merupakan nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kita. Semua yang diberikan oleh Allah itu akan ditanyakan kepada kita. Nikmat di saat kita mempunyai anak, di saat kita mempunyai orang tua, di saat kita mengkonsumsi makanan, minuman, dan segala fasilitas yang kita miliki, bahkan mobil yang kita kendarai. Ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari akhirat. Akan ditanyakan, kemana engkau bawa mobilmu? Pernahkah engkau menggunakannya untuk memujiku, menggunakannya untuk melaksanakan salat 5 waktu? Atau engkau hanya menyimpannya dikarenakan hujan, dan engkau mau berdiam diri di rumah dengan mobilmu sehingga takut mobilmu itu kotor? Ini merupakan permasalahan yang semua kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumul mahsyar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara pertanyaan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat itu adalah ilmu pengetahuan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita ketahui, ya, innas sama, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Mata kita, kemana kita menggunakan mata kita? Apakah kita menggunakan mata kita ini untuk apa-apa saja yang dibenarkan oleh Allah, atau untuk melihat hal-hal yang memang dilarang oleh Allah? Pendengaran kita, apa saja yang kita dengar? Sejauh mana kita mendengarkan ayat Al-Quran itu dilantunkan, atau kita lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik yang membuat kita itu jauh dari Allah? Ini akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah kelak. Mata kita, pendengaran kita, hati kita. Begitu juga dengan ilmu.
Sehingga apa? Jangan pernah engkau mengatakan sesuatu yang memang engkau tidak ketahui. Ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Berapa banyak orang yang menyampaikan sesuatu itu lebih kepada mengarang-arang, hanya untuk kelihatannya enak didengar, hanya untuk dilihat bahwasanya dia itu apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang menarik, tapi dia mengarang dan mengarang, dan sesuatu yang disampaikan itu tidak mau berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Ini akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah di saat seorang penceramah menyampaikan apa yang tidak ada di dalam referensinya. Terlebih mereka menyampaikan hal-hal yang memang itu tidak masuk di dalam akal, yang berbau kepada lebih hal-hal yang khurafat. Ini merupakan sesuatu yang memang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan apabila orang sudah mengetahui tidak mau menyampaikan, ini juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di antara apa yang ditanyakan oleh Allah nanti pada yang akhirat adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 13, ولا يحملن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Dan orang-orang itu akan memikul dosa apa yang telah dia kerjakan dan dosa apa yang dia kontribusikan terhadap orang lain, ma'a athqalihim wala yas'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka akan ditanyakan tentang kebohongan-kebohongan yang mereka menyampaikan kepada manusia. Dulu di saat dia hidup di atas dunia ini, mereka menyampaikan kebohongan-kebohongan tersebut kepada orang-orang. Mereka menyuruh kepada ketaatan kepada selain Allah. Mereka menyuruh ketaatan bukan kepada Rasul. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada mereka-mereka yang mengadakan perkataan yang bukan apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara tiga yang apabila kita melakukannya, maka ini akan siap, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan ditanyakan. Pertanyaan ini dibayangkan saja wahai jemaah yang dirahmati Allah, orang itu akan dihisab mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari orang yang terakhir hidup di atas dunia ini. Berapa miliar manusia hari ini diperkirakan PBB menghitung itu lebih dari 7 miliar manusia yang ada di atas muka bumi. Ini hari ini. Bagaimana dengan zaman-zaman terdahulu, berapa ratus juta, berapa miliar orang yang sudah hidup, dan itu akan dihisab satu persatu, akan ditanyakan pertanyaan seperti ini. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus mempersiapkan waktu kita selagi Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tidak berat di saat kita dihisab nanti pada hari akhirat. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah yang berhadir pada pagi subuh yang berbahagia ini di antara orang-orang yang memang dimudahkan hisabnya pada yaumul qiyamah. Sehingga apa? Rasul mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ini adalah sebuah doa yang memang harus kita panjatkan. Di saat kita sujud, kita memanjat doa tersebut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ringankanlah hisabku. Kenapa ringan? Dikarenakan kalau seandainya kita ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti ini semuanya, maka ini tidak akan pernah selesai permasalahan kita. Orang yang ditanyakan itu adalah miliaran jiwa, dan lamanya itu sungguh sangat lama kita berada pada yang hisab. Namun dikarenakan kita meminta dan berbuat baik selama ini di dunia, dan kita berhusnudzan kepada Allah bahwasanya kita akan dihisab dengan ringan, maka itu akan diberikan oleh Allah. Dan ayat tersebut sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Humuqra'ul kitabiyah.
Kenapa? Karena kita meyakini apapun yang kita lakukan hari ini, duduk kita di tempat yang sungguh yang berbahagia ini adalah inni mulaqin hisabi. Sungguh duduk kita ini akan dihitung oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam buku catatan kita. Sehingga kita mau hadir melaksanakan salat subuh walaupun kita berjalan kaki, walaupun kita berletih-letih, berlelah-lelah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya inni mulaqin hisabiyah, bahwasanya semua kebaikan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam buku catatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.